Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Banafsya Putri, NIM 2191404, kelas 3A Prodi PG PAUD. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari Ibu dosen yang belum sempat menjelaskannya kemarin. Oke, langsung saja. Kegiatan menjual. Proses menjual merupakan suatu sistem input dan output sebagai berikut. Yang pertama, input yang terdiri dari tujuh. Yang pertama, pilihan produk, kedua, pilihan merek, 3, pilihan dealer, 4, kuantitas, 5, frekuensi, 6, loyalitas, 7, kepuasan. Sedangkan output yang pertama yaitu harga, kedua kualitas, ketiga servis, keempat gaya, kelima pilihan, terus dilanjutkan dengan vendor. Yang pertama image, kedua servis, yang ketiga lokasi. Yang kedua, seni menjual. Penjualan atau pemasaran harus efisien dan efektif. Pengiriman yang efisien dan pemesanan kembali yang dipercaya oleh pelanggan. Evaluasi apakah yang dikerjakan selama ini telah baik, perlu perbaikan dan peningkatan. Yang keempat, ada hadiah bagi petugas atau person yang berhasil. Yang ketiga, manajemen pemasaran, pengukuran usaha dan hasil evaluasi tenaga penjual. Yang pertama, ukuran orientasi usaha. 1, jumlah penjualan yang terjadi, 2, jumlah komplain yang ditangani, ketiga, jumlah pemeriksaan dan penjualan stok, yang keempat, jam kerja yang terkontrol, yang kelima, jumlah tindakan lanjut yang dilakukan, 6, jumlah komplain yang ditangani, ketiga, jumlah pemeriksaan dan penjualan stok, yang keempat, jam kerja yang terkontrol, yang kelima, jumlah tindakan lanjut yang dilakukan, yang keenam, jumlah demonstrasi produk yang dilakukan. Ukuran orientasi hasil. Yang pertama, volume penjualan atau total atau per produk. Yang kedua, jumlah penjualan relatif atau penjualan dibandingkan dengan kuota yang ada. Ketiga, profitabilitas penjualan. Yang keempat, jumlah akun baru. Yang kelima, jumlah stok yang keluar. Yang keenam, jumlah partisipasi distribusi dalam program. Yang ketujuh, jumlah akun yang hilang. Yang kedelapan, presentasi kenaikan volume kunci akun. Yang kesembilan, jumlah konsumen yang komplain. Yang kesepuluh, rasio penjualan investasi distributor. Selanjutnya, kegiatan menjual. Terdapat 6 langkah sukses dalam menjual produk atau jasa bisnis. Yang pertama, yaitu punya cita-cita atau impian yang kuat walau dengan modal yang kecil. Yang kedua, kumpulkan daftar nama calon, relasi atau pelanggan Anda. Yang ketiga, buat janji dengan mereka untuk bertemu guna mempresentasikan produk dan bisnis Anda. 4, adakan pertemuan, presentasikan bisnis dan produk Anda. Dari situ Anda mempunyai kesempatan untuk memperoleh relasi dan pelanggan baru. Yang kelima, beri contoh. Anda juga harus menggunakan produk yang Anda jual tersebut. Yang keenam, gunakan alat bantu yang relevan. Pelayanan pelanggan yang sempurna. Pertama, urutan customer service. Yang pertama yaitu A, ketersediaan produk, B, penawaran harga, C, perwakilan atau agen, D, keadaan pesanan, E, sistem distribusi, F, waktu pengiriman, G, penetapan harga, H, perdagangan, I, penetapan produk, J, ketetapan faktur, K, produk baru, I,
L. Periklanan. Yang kedua, pelanggan melihat kualitas bukan sekedar mutu produk, tetapi menyangkut A. kehandalan produk atau jasa, B. konsistensi, C. kecepatan dan ketetapan pengirim, D. ketetapan pekerjaan, E. kesopanan dalam melayani atau menjawab telepon, dan lain-lain, F. nilai informasi yang diberikan atau petunjuk bagi pengguna, dan lain-lain, G. reputasi institusi pengiriman, H. sikap positif staff. Yang ketiga, kehilangan pelanggan karena pertama A. para pelanggan pasif, B. para pelanggan berpindah, C. para pelanggan gamang dan mudah berpindah pilihan, D. para pelanggan mengubah rekomendasi, E. para pelanggan dapat lebih murah, F. para pelanggan orang yang mudah mengeluh, G. para pelanggan pergi karena yang melayani mereka acuh tak acuh dengan kebutuhan mereka. Yang keempat, keluhan pelanggan. A. pekerjaan yang tidak dapat dilakukan dengan baik, B. terlalu lambat, C. terlalu mahal, D. orang yang acuh tak acuh, E. orang yang tidak kompeten, F. kurang sopan. Yang kelima, hal-hal yang perlu diingat. A. umpan balik pelanggan adalah info penting. B. pelanggan membutuhkan dan mengharapkan sistem ramah pelanggan. C. pelanggan harus merasa memperoleh pelayanan yang terbaik. D. pelanggan tidak boleh diganggu dengan masalah yang ada dalam perusahaan. E. perlu menemukan keunggulan yang tepat yang dicari oleh pelanggannya. 6. hal-hal yang diharapkan pelanggan. A. kerahasiaan, B. harga murah, C. kualitas, D. kegembiraan, E. ketetapan waktu, F. kebebasan memilih, G. keselamatan dan keamanan, H. status dan prestis, I. tidak ada keributan, J. fleksibilitas pelayanan, K. keramahan dan kesopanan, L. konsistensi dan kehandalan. Selanjutnya, sumber dana dan penggunaan. Yang pertama, sumber data yang terdiri dari pinjaman jangka menengah, dana pribadi, laba orientasi, akumulasi depresiasi. Yang kedua, penggunaan. 1. membeli peralatan, 2. persediaan, 3. pengembalian pinjaman, 4. kenaikan modal kerja. 3. pengembalian pinjaman, 4. kenaikan modal kerja. 3. pengendalian dana terdiri dari dalam perusahaan yang mencangkup intensif atau penyusutan, 2. intern atau laba cadangan, B. perhatian yang terdiri dari waktu, persyaratan, dan risiko. Melihat rencana keuangan. Yang pertama, A. neraca, B. laporan rugi laba, C. aliran uang masuk keluar, D. sumber dana, E. penggunaan, F. analisis BEP atau perencanaan profit, G. kelayakan, H. harga batas. Organisasi plan. Yang pertama, pengembangan tim manajemen, desain organisasi yang terdiri dari struktur organisasi, perencanaan, pengukuran dan evaluasi, penghargaan atau awards. Yang selanjutnya, kriteria seleksi dan training. Bekerja sama dengan orang lain. Orang seperti apa yang Anda inginkan untuk kerjasama? Kedua, ceritakan tentang sebuah konflik dengan seorang rekan kerja Anda dan bagaimana pemecahannya. Ketiga, gambarkan gaya manajemen Anda. 4. 3 kata apa yang menggambarkan diri Anda. Organisasi yang berorientasi pasar. 1. orientasi produksi, yaitu konsentrasi pada produk
dengan asumsi produk yang dihasilkan lebih baik dari pesaingnya. Yang kedua, orientasi penjualan. Dua orientasi penjualan yaitu konsentrasi pada teknik penjualan untuk menarik konsumen membeli produknya. 3. Orientasi pasar yaitu konsentrasi pada dua orientasi penjualan yaitu konsentrasi pada teknik penjualan untuk menarik konsumen membeli produknya. 3. Orientasi pasar yaitu konsentrasi pada kebutuhan dan keinginan konsumen. Selanjutnya, membangun orientasi yang sukses. 1. Ada job deskripsi dan job spesifikasi. Kedua, direktur menjalankan perannya dengan baik. 3. Ada penasehat. 4. Berbadan hukum. Peran direktur dalam kewirausahaan. Yang pertama, mengembangkan perencanaan strategi untuk mengembangkan usaha. 2. Mendukung kegiatan sehari-hari. Ketiga, menyelesaikan konflik antara pemilik dan shareholders. Yang keempat, mengarahkan penggunaan kekayaan perusahaan secara tepat. Yang kelima, mengembangkan jaringan informasi. Yang keenam, memeriksa operasi dan capital budget. Bentuk legal bisnis. Yang pertama, proprietorship, yaitu suatu pemilik yang mempunyai liabilitas yang tidak terbatas, mengontrol semua keputusan dan menerima semua profit. Yang kedua, partnership, dua atau lebih pemilik yang mempunyai liabilitas yang tidak terbatas yang menguasai sumber daya. Yang ketiga, corporation, usaha yang dikerjakan oleh banyak pemegang saham dengan liabilitas yang terbatas. Selanjutnya, job deskripsi dan job spesifikasi. Job deskripsi yaitu perincian kerja yang dilakukan pekerja. Sedangkan job spesifikasi yaitu keterampilan dan kemampuan yang dibutuhkan untuk mengerjakan jenis pekerjaan tertentu dalam orientasi. Selanjutnya, kepemimpinan. 3 variabel utama dalam kepemimpinan. Yang pertama, penglibatan. Yang kedua, pendistribusian kekuasaan. Yang ketiga, penanaman pengaruh. Selanjutnya, 2 pendekatan kepemimpinan. Yang pertama, traits approach. Yang kedua, behavioral approach. Selanjutnya, sifat pemimpin. Ada 10. Yang pertama, energi asmani dan mental. Yang kedua, kesadaran akan tujuan dan arah. Yang ketiga, antusias. Yang keempat, keramahan dan kecintaan. Yang kelima, integritas. Yang keenam, penguasaan teknis. Yang ketujuh, ketegasan dalam mengambil keputusan. Yang kedelapan, kecerdasan. Yang kesembilan, keterampilan mengajar. Yang kesepuluh, kepercayaan. Selanjutnya, tipe pemimpin. 1. Selanjutnya, negosiasi. Pengertian, suatu proses untuk mendapatkan apa yang kita inginkan dari seseorang yang orang tersebut juga menginginkan sesuatu dari kita. Dan kapan negosiasi perlu dilakukan? Yaitu 1. Jika memerlukan persetujuan. 2. Jika waktu dan usaha yang dicurahkan akan menentukan potensi hasil yang diharapkan. Ketiga, ketika hasil yang akan diperoleh bersifat tidak pasti. Dan gaya negosiasi. Yang pertama, the red style. Yang kedua, the blue style. Yang ketiga, the purple style. Selanjutnya, tahap negosiasi. Yang pertama, persiapan. Yang kedua, diskusi. Yang ketiga, usulan. Yang keempat, tawar-menawar. Terima kasih. Mohon maaf jika banyak penjelasan saya yang masih kurang. Saya akhiri. Billahi fisabilillah haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.